Halo sahabat penikmat konten spoiler, selamat datang di channel Dian Marsha Film. Di kesempatan kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film horor yang berjudul Primbon, yang berkisah seorang anak remaja perempuan hilang di hutan. Jadi, tanpa lama-lama, langsung saja kita bahas alur ceritanya. Gaskeun. Film berawal dengan seorang anak perempuan yang bernama Rana yang mengajak temannya hendak pergi ke hutan membuat video kejutan untuk ulang tahun ibunya. Rana sudah izin kepada bapaknya dan akan diantar oleh teman lelakinya yang bernama Janu. Tetapi sayangnya Rana menghilang di hutan. Pencarian pun dimulai. Semua warga pun ikut mencari sebagai relawan dan beberapa tim SAR pun dikerahkan. Ibu-ibu, sederek sedoyo, sejak kemarin sore, Tuhan tolong kita gotong. 7 hari kemudian, Rana tak kunjung ditemukan. Pencarian pun dihentikan. Pada suatu malam, diadakan yasinan untuk mendoakan kepergian Rana. Beberapa warga merasa aneh karena Rana belum tentu meninggal, tetapi acara yasinan sudah diselenggarakan. Ternyata, hal ini terjadi karena keluarga besar Rana percaya kepada Primbon. Menurut buku Primbon, Rana menghilang di hari yang sial. Oleh sebab itu, Rana tidak mungkin selamat. Sementara itu, ibunya Rana yaitu Dini masih merasa sedih atas kehilangan sang anak. Dan ia selalu ditenangkan oleh Mas Banyu yaitu suaminya. Dini masih yakin apabila Rana masih hidup. Dini pun mengingat memori saat Rana berpamitan kepadanya sebelum pergi ke hutan itu. Saat itu, Rana memohon untuk diberikan izin karena ada sesuatu yang sangat penting baginya yang harus ia lakukan di dalam hutan. Dini bertanya, apakah harus pada hari itu? Karena pada saat itu Dini ulang tahun. Rana pun berjanji saat sore hari sebelum ibu tiup lilin ia sudah kembali ke rumah. Namun, ucapan Rana tersebut tidak ditepati. Sejak ibu tiup lilin hingga saat ini Rana tak kunjung pulang. Setelah acara tahlilan, keluarga besar masih berkumpul di rumahnya Dini. Mereka kebingungan untuk menentukan tanggal kematian untuk Rana. Apakah ditulis saat tanggal Rana menghilang di hutan? Apakah pada saat pencarian Rana dihentikan? Bude Nur, kakak paling tua, membaca buku Primbon. Ternyata, hari saat Rana pergi ke hutan adalah hari Senin tanggal Pon yang mana hari itu sial. Dipercaya sebagai tanggal kematian. Oleh sebab itu, Bude Nur menyarankan agar menulis kematian Rana di saat hari dihentikan pencarian saja, supaya saat nanti 40 harian, keluarga mereka tidak kena sial. Nanti 40 harinya kena masalah lagi loh. Dini yang merasa sedih, merasa geram mendengar obrolan para kakak iparnya itu. Dini sangat yakin jika Rana masih hidup. Jadi, dia tidak terima jika mereka membicarakan kematian Rana. Keluarga besar pun mencoba menenangkan Dini. Mereka hanya ingin berbuat yang terbaik untuk almarhum Rana dengan sesegera mungkin menentukan tanggal kematiannya. Namun Dini menjawab jika Rana adalah anaknya. Dia lebih tahu apa yang terbaik buat anaknya. Seketika ucapan itu pun ditentang oleh Bude Nur. Bude berkata, jika Dini tahu yang terbaik untuk Rana, maka ia tidak akan pernah mengizinkan Rana untuk pergi ke hutan pada hari itu. Karena menurut Primbon, hari itu adalah hari yang sial. Dini emang tidak pernah percaya dengan apa yang diucapkan oleh keluarga ini. Di tengah-tengah perdebatan itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Tanpa disangka, secara mengejutkan setelah 7 hari menghilang, Rana akhirnya pulang kembali dengan keadaan selamat. Dan film Primbon dimulai. Dini sangat senang Rana kembali. Dini segera menyekat tubuhnya yang penuh dengan tanah. Setelah diperiksa, anehnya tidak ada luka sama sekali. Namun Rana belum berbicara sepatah kata pun, mungkin karena masih trauma. Ibu pun memutar lagu kesukaan Rana. Tak lama, akhirnya Rana mulai berbicara. Ia meminta maaf kepada ibunya itu.
Ibunya pun berkata tidak perlu meminta maaf karena sekarang Rana sudah pulang. Tuh, akhirnya ketiga kakak perempuannya pulang dari rumah Banyu. Di tengah perjalanan, mereka pun mendengar suara burung kedasi. Bude seketika terkejut karena suara burung itu identik dengan pertanda kematian. Sementara di rumah, Dini menyuruh Tari anak keduanya agar memberikan handuk kepada Mbak Rana yang sedang mandi. Ketika Tari menuju kamar mandi, dia memanggil-manggil nama kakaknya, namun tak kunjung ada jawaban. Tetapi mendengar ada suara ceprikan air, Tari pun berniat mengintip dari celah bawah pintu. Ia melihat kaki kakaknya tidak ada. Setelah itu, Rana pun keluar dari kamar mandi dengan wajah yang datar. Sementara itu, Dini meminta Banyu untuk belanja mie instan karena stok di dapur sudah mulai menipis. Dia khawatir Mbak Rana lapar di tengah malam dan tidak ada makanan di dapur. Kemudian, Banyu pun berencana besok akan memanggil seorang dokter ke rumah untuk memastikan apakah Rana baik-baik saja ataukah dia mengalami luka serius. Dini tidak setuju, menurutnya Rana baik-baik saja dan tidak perlu memanggil dokter. Karena perbedaan pendapat, mereka pun akhirnya bertengkar. Wong aku kan cuma capek. Ini pasti yang berlebihan. Lama-lama bikin gak waras. Pertengkaran itu pun terdengar oleh anak-anak mereka. Tari berkata, semenjak Mbak Rana menghilang, bapak dan ibu jadi sering bertengkar seperti ini. Tari senang Mbak Rana sudah pulang lagi. Tari meminta maaf karena sempat mengira Mbak Rana sudah meninggal. Tari berkata, selama Rana menghilang, mereka semua sangat bersedih, terutama ibu. Bahkan ibu tidak mau memotong kue ulang tahunnya sampai saat ini. Tari berusaha mengajak Rana untuk mengobrol, namun Rana tidak sama sekali meresponnya. Akhirnya, Tari memutuskan untuk tidur. Namun kemudian, Tari merasakan ada tangan yang memeluknya. Tari mengira itu tangannya Mbak Rana, tapi setelah dilihat ternyata Rana masih ada di kasurnya dan terlihat sedang tidur pulas. Malam penuh kejutan pun telah usai dan hari pun mulai pagi, ditandai dengan suara azan subuh yang berkumandang. Bapak segera bergegas bangun dan bersiap untuk pergi berdagang ke pasar. Di saat itu, Bapak melihat Rana sedang makan mie instan sendirian di ruang tengah. Bapak pun berkata pada Rana bahwa nanti siang akan ada dokter yang akan memeriksa keadaan Rana. Namun seketika itu Rana pun menghilang entah kemana. Dan saat Bapak akan berangkat, tiba-tiba Rana muncul lagi berdiri terdiam, memerhatikan bapaknya dari belakang. Sesampainya di pasar, Bapak segera menata dagangannya yang berupa daging ikan segar. Seketika itu, Bapak teringat kejadian di masa lalu saat Rana meminta izin kepadanya untuk pergi ke dalam hutan. Pada saat itu, Bapak sempat melarang karena saat itu musim hujan. Banyu seketika disadarkan oleh kakak iparnya, Pak De Basuki, yaitu suaminya Bude Sri, yang ternyata juga jualan ikan di samping lapaknya. Pak De mengingatkan agar Banyu tidak melamun, agar jarinya tidak ikut terpotong. Akhirnya, adegan pun berpindah kepada tokoh Janu. Ia tampak tergesa-gesa dan seperti orang ketakutan. Saat itu, Tari pun melihat Janu di jalan. Tari memberitahukan jika Mbak Rana sudah pulang ke rumah. Janu seketika terkejut, dia berkata itu tidak mungkin. Kemudian Janu pergi berlari meninggalkan Tari. Sin beralih kepada Dini yang mulai berbelanja lagi ke pasar. Setelah Rana pulang, semangat Dini seperti terasa kembali. Namun di sana, ia mendapatkan perlakuan yang tidak enak, yang mana banyak warga pasar yang berbicara, yang tidak-tidak tentang anaknya. Mereka pun berkata jika Rana yang saat ini adalah setan. Namun untungnya keributan itu pun dapat diatasi oleh Banyu yang mendengar suara keributan mereka. Iya, berasnya nggak jadi beli, Bu. Wajan aja, Mas. Wajan. Film berpindah kepada Bude Nur yang sedang nyinden Jawa sambil baca buku primbon. Sementara itu, Bude Ning sedang menyiapkan sesajen karena diperintah oleh Bude Nur, yang mana sesajen itu akan diletakkan di bawah kasur Rana. Jika besoknya kembang sesajen itu busuk, maka artinya Rana bukan manusia.
Dengan perasaan sedikit panik, Bu Dening mulai menuju rumah Rana. Namun ternyata pintunya dikunci. Akhirnya Bude pun masuk pintu belakang. Setelah itu, Bude pun segera masuk ke kamar Rana dan meletakkan sesajennya ke bawah kasur. Kemudian, tiba-tiba terlihat kaki Rana sudah ada di belakang Bu Dening. Rana bertanya, "Bude sedang apa?" Lalu kemudian Rana meminta Bu Dening mengepang rambutnya. Sambil mengepang rambutnya, Rana meminta Bu Dening menceritakan tentang Primbon. Akhirnya, Bude cerita Rana itu lahir pada Primbon yang memiliki unsur tanah yang kuat. Maka dari itu, Rana terlahir sebagai anak yang cukup berbeda dan disukai banyak orang. Seketika, secara mengejutkan, keluar banyak belatung dari kepala Rana. Bu Dening segera berlari dan pulang ke rumah. Di sana, Bu Dening memberitahukan Bude Sri jika kulit kepala Rana sudahlah busuk dan mengeluarkan belatung yang sangat menjijikan. Mereka semakin yakin jika Rana yang ada di sana bukanlah manusia, dan juga semenjak Rana menghilang, burung kendasi yang ada di rumah Banyu tidak pernah berhenti berkicau. Scene memperlihatkan Janu yang sedang membaca buku di perpustakaan kampus, dan di sana ia pun diteror oleh hantu Rana. Ketika malam harinya, keluarga besar Rana mulai diganggu oleh sosok-sosok yang tak kasat mata. Ketika sedang tidur, Bude Sri tubuhnya seketika melayang dan muncul sosok anak kecil yang memeluk tubuhnya dari arah belakang. Kemudian, Bu Dening yang sedang membaca buku didatangi oleh sosok yang berperawakan tinggi, besar, dan berwarna hitam. Bude Nur yang mendengar jeritan itu segera menghampiri dan membacakannya jampi-jampi. Keesokan harinya, Bude Sri datang ke rumah Rana untuk mengecek sesajen yang telah diletakkan Bu Dening tempo hari. Namun, saat akan mengambil, tiba-tiba Banyu datang. Ketika Bude Sri akan pamit pulang, ia pun didatangi oleh Rana yang memberikannya sesajen itu. Secara mengejutkan, sesajennya masih terlihat sangat segar. Saat dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja sesajen yang sedang Bude Sri bawa jatuh tersenggol oleh motor. Menunjukkannya, sesajen itu seketika berubah jadi busuk. Di rumah, Bapak membelikan Rana makanan. Saat sedang makan, tiba-tiba ada darah yang keluar dari hidung Rana. Bapak terkejut melihat itu, lalu segera memberikannya sapu tangan. Beberapa lama kemudian, dokter panggilan Bapak akhirnya datang untuk memeriksa Rana. Anehnya, saat diperiksa oleh stetoskop dokter, tidak dapat mendengar suara denyut nadi ataupun detak jantungnya Rana. Dokter malah mengira stetoskopnya rusak. Pada saat dokter ingin mengecek mulut Rana, secara mengejutkan dokter melihat banyak sekali gumpalan belatung yang menyangkut di mulut Rana. Dokter sangat syok melihat itu dan sehingga permisi ke kamar mandi. Monggo, di belakang, lurus saja. Sementara di waktu yang sama, Bude Nur dan Ning datang ke rumah Banyu. Mereka memberitahukan jika Rana yang ada di rumah mereka bukanlah Rana yang sebenarnya. Dia adalah sosok yang membawa berbagai makhluk jahat kepada tempat mereka. Namun Dini dan Banyu tidaklah percaya. Bude pun berkata apabila mereka akan menyesal. Sementara itu, dokter yang ada di kamar belakang dikejutkan dengan kedatangan Rana. Dokter yang takut langsung pergi tanpa pamit. Bude Nur dan Ning memberitahukan Sri dan Basuki jika Banyu dan Dini keras kepala. Mereka tidak percaya dengan hal gaib yang mereka alami semalam. Sebenarnya, Basuki pun kurang percaya kepada Primbon, dan menurut dokter, Rana sehat-sehat saja. Berarti tidak usah terlalu percaya kepada Primbon. Mendengar itu, emosi Bu Dening seketika meledak. Ia pun mengingatkan Basuki dan Sri kepada almarhum anaknya kembali yang bernama Bagas. Gara-gara Basuki tidak percaya Primbon dan lebih percaya kepada manusia, akhirnya anak mereka mati. Sri menangis histeris seketika itu karena Ning mengingatkannya dengan anaknya lagi. Aku nggak terima kalau Kita udah bahas, ya toh? Keesokan harinya, tiba-tiba Rana naik motor Bapak karena ingin ikut bantu jualan di pasar. Kehadiran Rana di pasar membuat warga menjadi heboh. Warga pasar pun sempat melihat Rana berada di berbagai tempat dalam jumlah yang banyak. Sementara itu, Rana melihat kepala ikan terjatuh ke tanah, bukannya langsung diletakkan kembali, Rana langsung memakan ikan mentah itu.
Di depan orang tuanya, Rana terlihat seperti orang biasa. Dia pun diajari oleh ibunya untuk membuat ketupat. Dini berusaha menuruti salah satu omongan Bude Nur, yang mana jika ada orang baru sehat dari sakit harus bikin ketupat. Dini ingin sesekali menuruti omongan Bude Nur, asalkan jangan tentang primbon. Dan nanti biarkan Rana yang mengantar ketupat itu supaya mereka semua tahu jika Rana sudah sehat. Adegan melihatkan Janu kembali yang berada di perpustakaan. Ternyata dia sedang membaca beberapa kasus orang menghilang di dalam hutan. Kemudian ia pun dihampiri oleh Tari. Tari bertanya apa yang terjadi pada Janu, mengapa akhir-akhir ini dia seperti menghindar dan tidak mau menjenguk Mbak Rana. Janu berkata apabila yang ada di rumahnya bukanlah Rana yang sebenarnya. Ia menjelaskan jika orang yang menghilang di hutan itu hanya memiliki kesempatan 10% untuk selamat. Janu berkata jujur bahwa ia merasa lelah selalu diteror oleh Mbak Rana. Namun akhirnya Janu menjelaskan jika semua ini memang salah dirinya. Pada hari itu Janu dan Rana sedang menyusuri hutan. Namun tiba-tiba hujan turun dengan deras. Janu menantang Rana naik ke atas tebing yang ada di hutan itu. Janu pun tidak tahu jika hari itu menurut Primbon adalah hari sialnya Rana. Mungkin gara-gara hari sial ditambah keadaan jalur hutan yang licin, akhirnya Rana tergelincir dan menghilang di sana. Tari sangat bersedih mendengar penjelasan itu. Jika di rumah bukan Mbak Rana, berarti itu siapa? Tari sangat bersedih. Ia pun mengingat kenangan manis bersama Mbak Rana saat dulu. Malam pun tiba. Bude Nur memberitahukan semua orang di rumahnya jika Rana semakin banyak menarik makhluk halus ke tempat ini. Bude bisa tahu karena dia peka terhadap perkara goib. Bude Nur berkata, satu-satunya jalan bagi mereka adalah melakukannya ruatan untuk Rana. Tidak lama dari itu terdengar suara ketukan pintu. Pak De Basuki segera membukanya dan ternyata itu adalah Rana yang hendak membawakan ketupat buatan ibunya. Di saat itu Rana pun ditanya apakah bersedia melakukan ruatan. Rana seketika melihat mereka semua dengan tatapan yang tajam. Lalu ia pergi pulang. Bude Nur merasa semua ini sudah terlewat batas. Sebelum berbahaya, mau tidak mau mereka harus memaksa Rana untuk melakukan ruatan. Akhirnya Bude Nur, Ning, dan Sri, Pak De Basuki datang ke rumah Rana. Di sana mereka hendak berkata kepada Banyu dan Dini untuk menyelenggarakan acara ruatan besok untuk Rana. Saat itu Dini adalah orang yang paling menentang dengan keras Rana tidak perlu diruat karena ia tidak kenapa-napa. Kemudian terjadilah konflik besar di antara mereka. Ternyata sejak dulu keluarga Banyu tidak pernah suka dengan Dini karena Dini dianggap sebagai perempuan pembawa sial. Sejak awal keluarga tidak merestui pernikahannya Banyu dan Dini karena weton mereka berbeda. Selain itu Dini pun lahir pada tanggal yang sial. Maka dari itu banyak sekali kemalangan yang terjadi di keluarga ini semenjak ada Dini. Dini sangat sakit hati mendengar itu. Ia tidak menyangka kakak iparnya bermulut jahat padahal mereka sama-sama perempuan. Dini berkata pasti mereka tidak tahu bagaimana rasanya mengandung, melahirkan, dan membesarkan anak. Seketika Mbak Ning menampar Dini dengan keras karena merasa tersindir. Ia perawan tua tidak pernah merasakan itu semua. Keesokan harinya acara ruat pun segera dilaksanakan. Sekedar informasi, ruat adalah salah satu upacara dalam kebudayaan Jawa yang ditujukan membuang keburukan atau menyelamatkan sesuatu dari sebuah gangguan. Seorang yang telah diruat diharapkan mendapat keselamatan, kesehatan, dan ketentraman kembali. Acara itu pun dibuka dengan tarian barongan yang merupakan tarian asal Jawa Tengah. Kemudian Rana sudah dipakaikan kain serba putih dan keluarga pun tampak kompak menggunakan seragam yang sama. Sementara itu, saat semua keluarga sibuk dalam acara ruatan, Janu dan Tari mereka berdua diam-diam masuk ke dalam hutan. Karena konon katanya jika seseorang sedang diruat, maka jenazahnya akan muncul di tempat terakhir orang itu menghilang. Mereka berharap dapat menemukan jenazahnya Rana. Ketika dalam proses ruatan, tubuh Rana mulai bereaksi. Ternyata selama ini bukanlah Rana yang sebenarnya. Dia adalah sosok penunggu hutan yang menyerupai wujud Rana, yang mana dia dapat menarik berbagai makhluk gaib ke orang-orang terdekat Rana. Terlihat pula ada banyak sosok gaib yang hadir pada acara itu, yang membuat seketika terjadinya kesurupan massal.
Sementara itu, sesampainya di hutan, secara tidak sengaja Tari dan Janu terpencar. Namun saat itu, ketika Tari sendirian, dia pun bertemu dengan Rana. Rana tampak memprihatinkan dengan tubuh penuh luka. Setelah jasad Rana ditemukan, akhirnya Janu dan Tari dapat bertemu kembali. Di sisi lain, di acara ruatan, Rana seketika menghilang. Mereka pun seketika dihebohkan oleh Tari dan Janu yang datang dari hutan sambil membawa jasad Rana yang sudah tidak bernyawa. Film diakhiri dengan rekaman Rana ketika berada di hutan. Ternyata tujuan Rana bersikeras ingin masuk hutan pada hari itu karena dia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa hari sial itu tidak ada. Karena selama ini keluarganya menyangka jika ibunya lahir pada hari yang sial. Tapi melalui video itu Rana memberikan bukti jika ia tidak kenapa-napa. Rana pun seolah-olah mengucapkan kata-kata terakhir untuk ibunya.